Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi persediaan. Sebelum membahas materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Nikomang Suciati Chandra Dewi dengan NIM 211705129. Selanjutnya Purwani Laksmi Wulandari dengan NIM 21170511232, dan yang terakhir yaitu Igusti Ayu Mirahisaka Putri dengan NIM 21170551240. Adapun topik pembahasan dari materi akuntansi persediaan yaitu yang pertama ada definisi persediaan, yang kedua pengakuan persediaan, yang ketiga pengukuran persediaan, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan persediaan. Materi yang pertama yaitu definisi persediaan. Akuntansi komersial mendefinisikan persediaan sebagai barang-barang yang disimpan untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnisnya. Barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan atau akan digunakan dalam proses pembuatan produk yang akan dijual. Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan, serta dalam bentuk bahan atau perlengkapan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan di dalam entitas pemerintah, yaitu yang pertama, barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Yang kedua, barang yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang hasil proses produksi yang belum selesai. Yang keempat, ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis. Materi selanjutnya yaitu pengakuan persediaan. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan sistem perpetual maupun sistem periodik. Dengan sistem perpetual, beban atas penjualan persediaan yaitu harga pokok penjualan atau HPP atau cost of goods sold atau COGS langsung dapat terlihat. Dengan sistem pencatatan periodik, perolehan persediaan akan dicatat pada akun pembelian. BSAP mengatur bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan persediaan menurut PSAP tersebut menggunakan basis akrual. Pengakuan persediaan pada akuntansi pemerintah yang berbasis kas modifikasi akan dilakukan di akhir tahun. Selanjutnya untuk pengukuran persediaan melalui pembelian. Jika pemerintah memperoleh persediaan melalui pembelian, maka persediaan tersebut akan disajikan atau dicatat sebesar biaya perolehannya.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh dengan metode FIFO. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa harus dikurangkan dari biaya perolehan. Selanjutnya untuk produksi sendiri. Jika persediaan diperoleh dengan produksi sendiri, maka biaya standar digunakan dalam penyajian persediaan dalam neraca. Biaya standar meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis, berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Jurnal yang dibuat untuk mencatat persediaan tidak dilakukan pada saat proses produksi, melainkan pada akhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan. Hal yang dicatat pada saat melakukan produksi adalah jurnal belanja yang terkait. Dan terakhir yaitu cara lainnya. Jika persediaan diperoleh pemerintah dengan cara lainnya, seperti donasi atau rampasan, maka penyajian dalam neraca akan menggunakan nilai wajar. Nilai wajar meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Selain dari donasi atau rampasan, yang juga menggunakan nilai wajar dalam penyajian di neraca adalah persediaan hasil pengembangbiakan seperti hewan ternak dan tanaman. Pencatatan persediaan hanya dilakukan di akhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan dengan menjurnal akun persediaan, didebit, dan mengkredit akun cadangan persediaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Purwan Sandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian dan pengungkapan. Neraca. Persediaan merupakan bagian dari aset lancar dan kontrol akunnya adalah cadangan persediaan yang berada di bagian ekuitas dan lancar. Persediaan dilaporkan dari aset lancar. Nilai persediaan dalam neraca tersebut merupakan nilai persediaan akhir. Contoh neraca bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu pemerintahan atau satuan kerja neraca per 31 Desember 2000X. Yang pertama adalah aset lancar, kas, piutang, persediaan. Yang kedua ada kewajiban. Yang ketiga ada ekuitas dana lancar, silpa, cadangan piutang, cadangan persediaan. KOK, persediaan dalam neraca dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi persediaan, jenis persediaan akhir, dan kondisi persediaan baik yang maupun rusak, serta hal yang perlu diungkapkan terkait persediaan, seperti sumber perolehan, persediaan, dan hibah atau rampasan. KOK juga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendanaan dan kondisi persediaan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.